Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yaitu, lebih tepatnya kita akan membahas tentang hukum pewarisan sifat atau yang dikenal dengan hukum Mendel. Kenapa disebut hukum Mendel? Karena penemunya adalah Bapak Gregor Mendel. Adapun yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah yang pertama tentang hukum Mendel. Yang kedua, persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Yang ketiga, dihibrid atau persilangan dengan dua sifat beda. Dan yang terakhir adalah resume dan let's do it. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, disiapkan dulu buku dan alat tulisnya, karena lebih tepatnya hari ini kita akan belajar bagaimana merangkai huruf demi huruf. Oke, kita mulai dari hukum Mendel. Ini adalah foto dari Bapak Gregor Mendel atau yang dikenal dengan Bapak Genetika, karena Bapak inilah yang menemukan hukum tentang pewarisan sifat. Untuk meneliti tentang persilangan sifat, Mendel melakukan persilangan pada tanaman kacang ercis atau yang disebut sebagai Pisum sativum. Adapun alasan kenapa Mendel memilih kacang ercis adalah yang pertama, mudah tumbuh, 2. berumur pendek, 3. mudah melakukan penyebukan sendiri atau penyebukan silang, yang keempat, keturunan banyak dan bervariasi, 5. memiliki bunga sempurna. Ini adalah tabel sifat-sifat yang dimiliki oleh kacang ercis atau biasa disebut juga sebagai kacang polong. Panjang batang ada yang tinggi, ada yang pendek. Kemudian letak bunga ada di ketiak batang, ada juga yang di ujung batang. Bentuk polong ada yang halus, ada yang keriput. Warna polong ada yang hijau, ada juga yang berwarna kuning. Bunganya ada yang berwarna ungu, ada juga yang berwarna putih. Bentuk bijinya ada yang bulat, ada yang bentuknya keriput, dan warna biji ada yang kuning dan ada yang hijau. Karena variasi yang banyak inilah, maka Bapak Mendel memilih kacang ercis untuk percobaannya. Hukum Mendel pada dasarnya menjelaskan bagaimana pewarisan sifat itu terjadi dari induk atau orang tua kepada anaknya. Namun, sebelum kita memahami hukum Mendel, ada hal-hal penting dalam hukum pewarisan sifat yang wajib kalian ketahui. Yang pertama, induk mewariskan sifat pada anaknya melalui gen, yaitu lebih tepatnya ada pada pembelajaran kemarin, ada yang disebut sebagai substansi genetika atau ada DNA dan RNA yang terletak di dalam kromosom yang terdapat dalam inti sel. Kemudian, gen dilambangkan dengan huruf. Ini untuk memudahkan kita supaya lebih memahami bagaimana sifat itu diturunkan. Ada huruf besar digunakan untuk gen yang bersifat dominan atau sifat yang kuat, sedangkan huruf kecil digunakan untuk gen yang bersifat resesif atau gen yang bersifat lemah. Sedangkan ada istilah genotip, yaitu keseluruhan informasi genetika dari suatu individu. Setiap sifat memiliki genotip yang terdiri dari dua huruf, jadi ada gabungan dari gen ini tadi. Fenotip adalah sifat yang dapat diamati seperti rambut keriting, biji berwarna kuning, kemudian badan tinggi, ekor panjang pada kucing. Itu termasuk salah satu sifat fenotip. Parental, yang disebut sebagai parental adalah induk atau orang tua. Kemudian ada istilah gamet atau sel kelamin jantan atau betina yang membawa setengah gen dari induknya tadi. Kemudian dalam pembentukan gamet terjadi segresi atau pemisahan alel secara bebas. Maka di sini nanti kita akan menemukan bahwa hukum Mendel itu ada dua. Ada hukum segresi, yaitu pemisahan, ada juga hukum penggabungan secara bebas. Filial, yaitu keturunan atau yang disingkat dengan huruf F. Oke, sebagai contoh, ada gen warna ungu, bunga berwarna ungu dilambangkan dengan huruf U besar, maka ini dikatakan sebagai sifat dominan. Gen warna putih ditulis dengan huruf U kecil, maka ini disebut sebagai sifat resesif. U besar dan U kecil ini disebut sebagai alel. Sedangkan genotip adalah gabungan
terdiri dari 2 huruf. Jadi kalau dia dilambangkan dengan warna ungu, maka dia U besar U besar. Ada juga yang ditulis dengan U besar U kecil atau U kecil U kecil. Untuk genotip yang bersifat U besar atau U kecil, kita menyebutnya sebagai homozigot karena sama-sama hurufnya besar. Untuk U besar disebut sebagai homozigot dominan, sedangkan U kecil disebut sebagai homozigot resesif. Sedangkan U besar dan U kecil karena dia berbeda, ada huruf besar dan huruf kecil, maka dia disebut sebagai heterozigot. U besar ini akan memunculkan sifat berupa bunga berwarna ungu. U besar U kecil menampakkan sifat warna ungu juga. Sedangkan U kecil maka dia akan menampakkan sifat warna putih. Selanjutnya, warna ungu dan warna putih ini kita sebut sebagai fenotip. Sudah paham ya? Kalau fenotip adalah sifat yang bisa kita lihat, yang kita amati, sedangkan genotip dilambangkan dengan huruf. Satu sifat akan diwakili oleh 2 huruf. Ini pada genotipnya. Sedangkan gamet adalah separuh dari genotip ini tadi. Oke. Kita masuk pada persilangan monohibrid dominan. Apa itu persilangan monohibrid dominan? Persilangan yang nantinya ketika ada sifat resesif dan dominan itu bertemu, maka sifat dominanlah yang muncul. Persilangan dengan satu sifat beda disebut sebagai persilangan monohibrid. Contoh, persilangan kacang ercis berbunga ungu, U besar, berarti ini adalah sifat dominannya, dengan kacang ercis berbunga putih, U kecil, maka putih sebagai sifat resesifnya. Parental pertama adalah bunga ungu dengan genotipnya U besar, kita kawinkan atau kita silangkan dengan bunga putih U kecil. Maka gamet dari U besar ini adalah satu saja, separuh dari induknya. Karena ini separuhnya adalah U besar, satunya lagi juga U besar, karena sama maka gamet bisa dituliskan cukup satu saja, yaitu U besar. Sedangkan bunga putih bisa dituliskan U kecil saja. Sehingga untuk keturunan pertamanya adalah gabungan dari kedua gamet U besar dan U kecil, maka dia akan membentuk U besar U kecil dengan sifat yang muncul adalah bunga berwarna ungu. Kenapa berwarna ungu? Karena ada U besar ini bersifat dominan, sehingga yang muncul adalah sifat dominannya yaitu bunga ungu. Sampai sini sudah paham anak-anak? Kita lanjutkan, apa yang terjadi jika F1 ini kita silangkan dengan sesamanya, antar F1 disilangkan. Maka parental keduanya adalah bunga ungu ini tadi dengan genotip U besar U kecil, kita silangkan dengan bunga ungu U besar U kecil. Sedangkan gametnya karena di sini terdiri dari 2 huruf yang berbeda, maka harus kita tulis kedua-duanya. Gamet yang pertama adalah U besar, gamet yang kedua adalah U kecil. Pada bunga yang satunya sama juga U besar dan U kecil. Maka filial kedua bisa kita cari dengan cara kita membuat tabel. Kita tuliskan terlebih dahulu untuk bunga atau induk yang sebelah kiri, kita tulis di bawah sini ada U besar gametnya dan U kecil. Sedangkan untuk yang bunga yang sebelah kanan kita tuliskan di bagian atas U besar U kecil. Lalu kita gabungkan U dengan U, maka terjadilah U besar ini. Sedangkan U dengan U kecil, maka hasilnya ada di bawah sini, U besar dan U kecil. Ini ada U kecil dan U besar. Loh, kok yang ditulis U besar dulu? Ya, untuk menuliskan gamet, untuk menuliskan genotip harus diawali dengan huruf besarnya dulu, U besar U kecil. Kemudian ini ada U kecil, kita silangkan dengan U kecil, maka hasilnya ada di sini U kecil.
Sehingga genotip yang muncul adalah U besar sebanyak 1, U besar U kecil ada 2, sedangkan U kecil adalah 1. Rasio genotipnya adalah 1:2:1. Sedangkan fenotipnya, sifat yang muncul, karena di sini ada huruf besar, maka yang muncul adalah sifat dominan berwarna ungu. Ada 1 ditambah 2, ada 3 bunga yang berwarna ungu. Sedangkan yang hanya terdiri dari huruf kecil, maka dia bersifat resesif, yaitu bunga berwarna putih sebanyak 1. Oke, sudah paham sampai sini? Kita lanjutkan pada persilangan monohibrid intermediate. Apabila gen dominan dan resesif bertemu, akan dihasilkan sifat yang baru, yaitu sifat antara dominan dan resesifnya. Contohnya bagaimana? Persilangan bunga sepatu merah atau M besar genotipnya dengan bunga sepatu putih M kecil. Jika di sini dia disilangkan dengan sifat intermediate, maka kita bisa membuatkan tabelnya. Parental pertamanya adalah bunga merah dengan genotip M besar dominan, disilangkan dengan bunga sepatu putih M kecil yang bersifat resesif. Gametnya M besar kita jadikan separuhnya, berarti ada M besar dan M besar. Karena sama, kita tulis salah satu saja, M besar. Bunga putih M kecil, kita tulis salah satunya saja, juga M kecil. Maka filial pertama adalah gabungan dari keduanya, sehingga menghasilkan filial pertama dengan genotip M besar M kecil. Karena di sini bersifat intermediate, maka sifat yang muncul adalah sifat diantaranya. Kalau ada tinta warna merah dicampur dengan tinta warna putih, maka yang terjadi adalah berwarna merah muda. Nah, jadi bunga yang dihasilkan tidak bersifat merah meskipun ada M besarnya, tapi bersifat di antara merah dan putih, yaitu merah muda. Bagaimana jika kita silangkan sesama F1? Berarti parental keduanya adalah bunga merah muda disilangkan dengan bunga merah muda. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Gametnya karena berbeda, maka harus kita tulis kedua-duanya, M besar dan M kecil. Yang sebelah kiri kanan juga M besar dan M kecil. Maka filial keduanya adalah, kita buat tabelnya seperti tadi lah. Yang membedakan apa dengan yang dominan? Ketika di sini ada M besar M kecil, maka sifat yang muncul adalah sifat antara merah dan putih, yaitu merah muda. Ini juga merah muda. Sehingga genotipnya adalah M besarnya sebanyak 1, M besar M kecilnya ada 2, M kecilnya ada 1. Sedangkan fenotipnya M besar kita akan melihatnya sebagai bunga warna merah, sedangkan M besar M kecil bunga berwarna merah muda, M kecil bunga berwarna putih. Oke anak-anak, sampai sini sudah paham perbedaan antara monohibrid dominan dan intermediate? Jika intermediate, maka sifat yang muncul adalah sifat antara kedua induknya. Kita lanjutkan pada persilangan dihibrid. Dihibrid, di berarti 2, maka dihibrid adalah persilangan dengan memperhatikan 2 sifat beda. Kalau tadi kita hanya memperhatikan warna bunganya saja, maka di sini kita harus memperhatikan 2 sifat dari yang kita silangkan. Contohnya, persilangan kacang ercis berbiji bulat warna kuning dengan kacang ercis berbiji keriput warna hijau. Sifatnya yang mana? Yaitu bentuk bijinya dan warna bijinya. Untuk bentuk biji, bulat disebut sebagai sifat dominan karena diwakili dengan huruf besar, sedangkan kuning disebut sebagai sifat dominan karena dia juga diwakili huruf besar. Lawan dari ini, maka sifatnya resesif, kita menggunakan huruf kecil. B kecil untuk keriput dan K kecil untuk hijau.
Biji bulat B besar dominan terhadap biji keriput B kecil, dan warna kuning K besar dominan terhadap warna hijau atau K kecil. Ini B besar K besar, bulat kuning, B kecil K kecil, hijau keriput atau keriput hijau. Bagaimana kita menentukan gamet jika ada dua sifat beda? Yang pertama, homozigot dominan. Biji bulat warna kuning, yaitu B besar K besar. Kita tuliskan B besarnya ada di atas, K besarnya ada di samping. Kita gabungkan B besar dan K besar. Ini juga B besar dan K besar. Ini B besar K besar. Hasilnya ini B besar dan K besar. Karena hasil dari keempat gamet ini sama, maka boleh kita tuliskan satu gamet saja, yaitu gamet yang dihasilkan yaitu B besar K besar. Sedangkan untuk homozigot resesif, contohnya adalah biji keriput warna hijau B kecil K kecil. Maka di sini bisa kita tuliskan B di atas, K di samping. Kita gabung dan hasil penggabungannya ternyata dari keempat gamet memiliki satu jenis, maka kita tulis gametnya adalah, ini salah tulis, B kecil K kecil. Untuk yang heterozigot, contohnya adalah biji bulat warna kuning B besar B kecil, K besar K kecil. Ini ada perbedaan, ada besar kecilnya. Maka perhatikan B besar K besar, B kecil sama K besar. Tetap karena di sini diawali huruf B, ya B dulu yang ditulis meskipun B-nya kecil, K besar. Ya ini B besar K kecil, ini B kecil K kecil, sehingga dari keempat gametnya ini berbeda, maka kita tuliskan gametnya adalah B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Contoh persilangan di hibrida, persilangan kacang ercis berbiji bulat warna kuning dengan kacang ercis berbiji keriput warna hijau. Parental pertamanya adalah bulat kuning, B besar K besar disilangkan dengan keriput hijau, B kecil K kecil. Maka gametnya adalah seperti cara yang tadi, karena ini dia bersifat dominan homozigot, maka hanya ada satu gamet, yaitu B besar K besar. Sedangkan untuk gamet jantannya B kecil K kecil. Filial pertamanya adalah gabungan antara gamet betina dan gamet jantan. Maka yang dihasilkan adalah B besar B kecil K besar K kecil. Kita tulis seperti ini. Nah, ini sifat yang muncul adalah karena masih ada B besar maka pasti bulat, karena masih ada K besar maka pasti warnanya kuning. Jika filial pertama kita silangkan dengan sesamanya, maka parental keduanya adalah B besar B kecil K besar K kecil, kita silangkan dengan sesamanya, dan gamet yang dimiliki adalah B besar dengan K besar, kemudian B besar dengan K kecil, B kecil dengan K besar, B kecil dengan K kecil. Penggabungannya bebas, semuanya bebas berpisah kemudian bebas bergabung, sehingga kemungkinan gametnya adalah ini. Sama dengan yang jantan, B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Selanjutnya, untuk mengetahui filial kedua, kita masukkan terlebih dahulu untuk sel telur atau gamet betinanya pada kotak kolom yang sudah disediakan. Sedangkan untuk yang gamet jantan pada kolom datar. Oke. Selanjutnya, kita gabungkan dari keduanya ini tadi, antara gamet betina dengan gamet jantannya, sehingga muncullah seperti ini.
Oke, ini tadi adalah hasilnya. Kemudian kita beri nomor pada semua kotak agar kita lebih mudah memahaminya. Ingat, jika hasil persilangan atau keturunan memiliki genotip huruf besar, maka sifat yang muncul adalah sifat dominan, yaitu bulat dan kuning atau kuning. Jadi kita perhatikan di sini ada huruf B besar, K besar, B besar, K besar, maka digabung jadilah nomor 1 ini. Ini B besar K kecil ketemu dengan B besar K besar, maka digabung ketemu di kolom nomor 2 ini. B besar, K besar, K kecil, dan seterusnya. Ini kita hanya bermain menggabungkan huruf-huruf saja. Oke ya, sudah paham untuk menggabungkannya. Setelah itu, kita kembalikan pada peringatan ini. Jika terdiri dari huruf besar, maka yang muncul adalah sifat dominan. Sifat dominannya tadi yaitu bulat dan kuning. Kita perhatikan di sini nomor 1 terdiri dari B besar dan K besar, maka dia bulat kuning. Nomor 2 ada B besar, ada K besar. 3 juga sama, 4 juga sama, 5 juga sama, 6 tidak ada K besar, maka dia tidak akan berwarna kuning. Sedangkan nomor 7 sama, ada B besar, ada K besar, 8 tidak ada, 9 ada, 10-nya ada, 11 tidak ada, 12 tidak ada, 13 ada B besar, ada K besar, 14 tidak ada, 15 dan 16 juga tidak ada. Kita kembali ke nomor 6. Adanya hanya B besar saja, maka dia berbentuk bulat tetapi warnanya hijau. Nomor 8 hanya ada B besar saja, berarti bentuknya bulat, warnanya hijau. Kemudian nomor 14 ada B besar saja, maka warnanya juga hijau. Selanjutnya kita kepada nomor 11. B-nya kecil, K-nya yang ada besar, maka dia berwarna kuning tapi keriput. Ini sama, keriput kuning. Ini juga sama, keriput kuning. Sedangkan untuk yang nomor 16, karena tidak ada B besar dan tidak ada K besar, maka dia tidak bulat dan tidak kuning, berarti dia keriput hijau. Oke, sehingga kita bisa menuliskan genotipnya B besar, K besar, K besar seperti nomor 1, hanya ada nomor 1 saja, berarti jumlahnya 1. B besar, K besar, K kecil seperti pada nomor 2, ini ada juga pada nomor 5, maka jumlahnya ada 2. B besar, B kecil, K besar, K besar, ini seperti pada nomor, sebentar, saya buatkan. B besar, B kecil ada pada nomor 3 dan nomor 9. K besar, oke. Kemudian jadi ada 2. Kemudian di sini ada B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini seperti pada nomor 4, 7, 10 dan 13. Maka jumlahnya ada 4. Selanjutnya adalah B besar, K kecil, K kecil. Ini ada pada nomor 6. Kemudian tidak ada lagi, sudah. Kemudian kita masuk pada nomor 8, B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Ini ada pada nomor 8 dan nomor 14. Selanjutnya B kecil, K besar, K besar. Ini hanya ada 1 pada nomor 11 saja. Kemudian B kecil, K besar, K kecil ada pada nomor 12 dan 15. Sedangkan yang terakhir adalah nomor 16, B kecil, K kecil, K kecil. Ada 1, sehingga totalnya 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 adalah 16.
Ini adalah perbandingan genotipnya. Bagaimana dengan perbandingan fenotipnya? Untuk perbandingan fenotipnya, kita bisa melihat bulat kuningnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bulat kuningnya. Kemudian yang bulat hijau ada 1, 2, 3. Keriput kuning ada 1, 2, 3. Keriput hijau ada 1. Sehingga perbandingan fenotipnya adalah 9, 3, 3, 1. Kita sampai pada bagian resume. Pada pembelajaran kali ini sebenarnya hukum Mendel itu dibedakan menjadi dua. Ada hukum satu Mendel yang disebut juga sebagai hukum segregasi, yaitu pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela atau yang disebut sebagai variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalnya, genotip suatu tanaman adalah M besar, M kecil. M besar, M kecil ini bersifat diploid karena dia berpasangan. Maka gamet yang dibentuk akan membawa gen M besar dan gen M kecil ini bersifat haploid karena dia sendirian, tidak berpasangan. Sedangkan hukum kedua Mendel menyatakan hukum penggabungan bebas. Jadi kalau yang di atas ini hukum pemisahan, hukum yang kedua hukum penggabungan bebas, yaitu pada waktu pembentukan gamet, alela yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Ini lebih dikhususkan pada persilangan dihibrida. Misalnya, suatu tanaman memiliki genotip B besar B kecil, K besar K kecil. Maka di sini ada gen B besar dan gen B kecil, serta gen K besar dan gen K kecil akan memisah. Kemudian, kedua pasangan tersebut akan bergabung secara bebas sehingga kemungkinan gamet yang terbentuk memiliki susunan gen ada B besar ketemu K besar, atau B besarnya bisa ketemu dengan K kecil, B kecil ketemu dengan K besar, atau B kecil dengan K kecil. Let's do it. Ayo kita lakukan persilangan baik secara monohibrid dan dihibrid melalui link yang sudah saya bagikan pada bagian deskripsi video. Oke anak-anak, untuk mengetahui pemahaman kalian, apakah kalian sudah bisa memahami persilangan atau cara persilangan baik monohibrid dan dihibrid, maka kita akan melaksanakannya melalui link yang sudah saya bagikan. Selamat mencoba. Terima kasih, semoga sukses dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.